Puji Tuhan. Haleluya. Kurang lebih 3 minggu lalu saya ngantar bau saya ke Siborong-Borong, Bapak Ibu Saudara. Di perjalanan kurang lebih 6 jam, supaya nggak diam terus, ya jadi saya tanya-tanya lah banyak hal, supaya bau saya banyak cerita banyak soal keluarga, soal mengikut Tuhan, soal opung saya yang buka gereja. Jadi banyak yang kami ceritakan. Dan semakin saya mengetahuinya, terpuaskan saya. Jadi saya tanya, dijawab, saya terpuaskan. Saya tanya, dijawab, saya terpuaskan oleh pengetahuan itu. Nah, hari ini saya juga ingin memberi judul firman Tuhan terkait dengan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul hidup dalam kehendak Allah. Ya, hidup dalam kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah itu sama dengan yang saya katakan tadi. Mengetahui sesuatu itu puas. Ya, kita tanya, tahu, kita puas. Ada rasa terpuaskan sendiri ketika kita mengetahui sesuatu. Dan mengerti kehendak Allah atau hidup dalam kehendak Allah itu adalah sebuah proses dan perjalanan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah perjuangan bagi setiap anak Tuhan. Nah, banyak anak Tuhan berusaha melakukan apapun untuk mengerti kehendak Tuhan. Berusaha dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam penyakitnya, dalam anak-anaknya, dia terus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Banyak, itu perjuangan kita sampai saat hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pengetahuan yang tidak memberi kita sesuatu, feedback. Sama seperti kita cerita-cerita ke sesama kita, mungkin orang tua, ibu-ibu, bapak ke bapak. Nggak semua pengetahuan itu membangun kita. Ya kan? Nggak semua pengetahuan itu berguna untuk kita. Nah, tapi pengetahuan terhadap kehendak Allah itu akan membantu hidup kita, ya, menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sangat menguntungkan kalau kita tahu rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sangat menguntungkan kalau kita tahu rencana Tuhan. Sangat menguntungkan. Nah, hari ini saya tidak dapat membahas seluruh bagian atau cakupan dari memahami kehendak Allah, karena ini luas. Banyak yang harus kita pelajari kalau ketika membahas hidup dalam kehendak Allah. Nah, hari ini saya hanya mau mengajar Bapak Ibu Saudara, memberikan firman Tuhan, memilih 2. Ya, dari banyaknya pembahasan saya pilih 2 untuk kita bahas hari ini. Dan kedua hal itu mewakili bagian yang lainnya. Ya, 2 hal itu mewakili bagiannya karena sangat penting. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dari sini akan kita belajar apa itu hidup dalam kehendak Allah. Sudah Bapak Ibu? Ya, kita baca, karena hanya 2 ayat, ya kita baca dua-duanya. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Siap membaca firman Tuhan? Ya, mari kita baca setelah hitungan yang ketiga. Persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, mengerti kehendak Allah tadi saya katakan sebuah perjuangan dan memberikan keuntungan kalau kita tahu apa itu kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat yang pertama. Ya, apa hal yang penting dalam hidup dalam kehendak Allah? Saya akan baca ayat yang pertama, bagian A. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kau. Koma, ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Koma. Ya, jadi sebelum masuk ke kalimat baru, Paulus berhenti dulu. Hidup dalam kehendak Allah, saudara, harus punya pertanggungjawaban iman. Nah, surat Roma itu dibagi dalam 3 bagian, ya. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Bapak Ibu, isi itu yang penting. Dan isinya terbagi menjadi 2. Dari pasal 1 sampai pasal 11, itu Paulus berbicara doktrin. Ajaran Kristen yang benar. Baru sampai di pasal 12 sampai pasal 15 ayat 13, Paulus berbicara kewajiban, praktek hidup anak Tuhan. Jadi setelah dia mengatakan karena itu, kenapa dia bilang karena itu? Karena dari pasal 1 sampai pasal 11, dia sedang menyampaikan ajaran Kristen, dogmatika, doktrin yang benar. Baru disimpulkannya, karena itu, prakteknya. Nah, inilah ciri khas Paulus dalam menulis surat, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu berapa surat yang di dalam Perjanjian Baru yang ditulis Paulus? Nah, saya jawab aja ya, 13. Ada 13 surat yang ditulis Paulus. Dan 13-nya semuanya kayak gini. Dia sampaikan dulu dogmatika, doktrin, ajaran Kristen. Baru dia suruh, ini prakteknya ya. Tapi dia sampaikan dulu ajarannya, baru dia suruh praktek. Semua ke-13 suratnya. Nah, itu ciri khasnya Bapak Ibu. Ciri khasnya, ciri khas Rasul Paulus dalam menulis surat. Sama seperti di dalam surat Roma yang kita baca ini. Apa yang diinginkan Paulus dari ciri khasnya tadi? Apa yang diinginkan Paulus dari ciri khasnya itu? Agar orang percaya mengetahui apa pentingnya dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Agar orang percaya mengetahui apa pentingnya dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti apa itu ajaran Kristen yang baik, baru kita melakukan segala kegiatannya. Kita berdoa, kita ibadah, tapi kita nggak tahu apa ajaran Kristen. Jadi Paulus katakan, karena itu. Dia bilang karena itu dulu. Kenapa dia bilang karena itu? Kau harus kuasai dulu pasal 1 sampai pasal 11, baru ke prakteknya. Tahu dulu pasal 1 sampai pasal 11, baru kewajibannya. Jadi nggak langsung dilompati Paulus. Dia sampaikan dulu apa itu ajaran kekristenan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak cukup kita hanya melayani, nggak cukup kita hanya ibadah, nggak cukup. Kita harus tahu apa dasar-dasar iman kekristenan. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan untuk mengetes Bapak Ibu. Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Ada yang bisa jawab? Di Alkitab, hari Sabat itu hari Sabtu loh. Tapi kenapa kita ibadah hari Minggu? Ayo. Sederhana pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Kenapa kita nggak ibadah di hari Sabtu? Itu hal yang sederhana. Kita harus tahu menjawabnya. Itu hal yang sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kebenaran-kebenaran dari iman kekristenan. Karena itu tanggung jawab kita. Kita harus memberi
pertanggungjawaban terhadap iman kita kepada orang lain sama kita. Harus bisa. Masa sampai sekarang kita nggak tahu kenapa kita ibadah hari Minggu? Itu kan udah hal yang sungguh sangat menyedihkan sebagai anak Tuhan. Harus bisa jawab kenapa bisa kita ibadah hari Minggu. Kenapa dibaptis? Harus bisa jawab. Kalaupun nggak lengkap. Tapi paling nggak, jangan kayak gitu. Oh gini. Oh, bisa ada jawabannya. Saya kuliah itu Bapak Ibu Saudara, ada satu dosen yang saya suka. Dia kasih soal. Nah soal. Yang nggak jawab gagal. Tapi yang jawab, kalaupun nggak pas, tinggi nilainya. Jadi saya pikir, aneh juga ini dosen. Jadi banyak teman saya yang berusaha jawab. Ditanya, kapan hari penciptaan? Dia jawab yang lain. Nggak gitu juga ya. Hanya harus menjawab. Itu yang diajarkan dosen saya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Amin. Bisa mempertanggungjawabkan iman. Saya teringat satu kisah tiga tahun lalu. Saya nggak, semoga Bapak Ibu nggak tahu ceritanya. Ada seorang anak Tuhan yang buat story atau status di Facebook. Dan ini masalah persembahan. Masalah persembahan. Singkat cerita, saya lihat dan ada dua ibu-ibu anak Tuhan juga mengomentari, bukan kayak gitu itu. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Itu balasan ibu-ibu ini, salah satu saya baca. Itu contoh pertanggungjawaban iman. Bapak Ibu bisa tanggung jawabkan iman saudara, kepercayaan saudara dengan menjawab, semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Itu kan contoh. Itu namanya pertanggungjawaban iman, Bapak Ibu Saudara. Jangan pula yang lain kita jawab. Kan hal-hal seperti itu harus bisa disentuh oleh firman Tuhan. Gak harus sulit, gak harus yang pertama, yang kedua. Enggak, sederhana aja jawabannya. Seperti ibu-ibu itu tadi. Bukan kayak gitu itu. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Sederhana, tapi bisa menjawab. Nah, satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Seandainya anak kita bertanya, kita ikut doa ya, sering ikut doa ya. Saya punya dua abang di sini. Satu abang saya kayaknya nggak datang, satu lagi saya lihat datang. Nah, artinya ada 3 orang yang manggil saya udah 2 orang yang manggil saya tulang. Jadi udah lumayan juga ya, udah banyak keturunan itu. Nah lalu abang saya yang satu, saya lihat kok datang doa gitu, rajin ikut doa. Seandainya anaknya tanya, Pak mau kemana? Mau doa? Oh, Bapak ngapain berdoa? Bukan urusanmu itu. Kan nggak mungkin jawab kita kayak gitu. Kita harus bisa jawab kenapa kita suka doa. Kita harus bisa jawab kenapa kita mau berdoa. Kepada anak-anak kita. Seandainya anak-anak kita tanya, Mama kenapa berdoa? Bukan urusanmu itu. Jawab dengan iman. Dengan ajaran kekristenan. Saya berdoa karena saya mengakui kebesaran Tuhan. Saya bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa jawab. Itu yang disebut dengan pertanggungjawaban iman. Jadi Paulus di pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi sebelum dia memberitahu prakteknya, dia kasih tahu dulu dasarnya. Sehingga kalau anaknya tanya, bisa jawab. Sehingga kalau temannya tanya, bisa jawab. Kayak ibu itu tadi. Bisa jawab. Itu namanya pertanggungjawaban iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita? Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan yang kita dengar.
dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Dari situlah kita dapat jawaban-jawaban tentang dasar-dasarnya. Paling tidaklah Bapak Ibu, 1 tahun kita bisa jawab 2 pertanyaan. Ya, sehingga umur kita 40 tahun mungkin, ya, saya hitung dari 20 ya, 21. Jadi 60 tahun, 40 tahun udah bisa jawab berapa itu? 40 kali 2. Nah, bisa jawab pertanyaan. Paling enggak, kenapa kita ibadah hari Minggu? Itu bisa jawab. Nah, ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Pertanggungjawaban iman. Ketika saudara mengetahui apa alasan saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara tidak akan pernah berhenti melakukannya. Saya pastikan ketika saudara tahu kenapa saudara melakukannya itu untuk Tuhan, saudara nggak akan pernah berhenti. Kalau disuruh berhenti, saudara marah. Saudara tahu alasan saudara berdoa. Waktu disuruh berhenti berdoa, saudara bakalan marah sama orang yang nyuruh berhenti. Kau suruh-suruh pula aku berhenti berdoa. Saat saudara tahu kenapa, apa alasan saudara memberikan persepuluhan, saudara nggak akan berhenti. Kalau disuruh berhenti, nggak akan berhenti. Karena tahu kenapa dia memberi. Jangan memberi tapi nggak tahu kenapa dia memberi. Kita harus tahu dan bisa mempertanggungjawabkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang diinginkan Tuhan. Hidup dalam kehendak Allah. Tahu mengapa dia melakukannya. Tahu dia mengapa melayani. Tahu dia mengapa ibadah doa. Tahu dia mengapa memberikan persembahan. Tahu dia mengapa membantu pembangunan. Tahu. Harus tahu jawabannya. Nah, ketika kita mengetahui apa tujuan dan dasar kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita akan juga dapat meyakinkan orang lain. Jadi orang yang bisa meyakinkan orang lain, orang yang tahu ajaran kekristenan. Kenapa berdoa? Sehingga dia bisa ngajak orang berdoa. Karena dia tahu kenapa harus berdoa. Orang yang suka memberikan persembahan, dia akan bisa meyakinkan orang lain. Saya yakin ibu-ibu tadi yang menjawab bukan gitu itu. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Saya yakin dia percaya akan hal itu. Dan dia sudah punya pengalaman akan itu. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia diberkati Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara nggak masuk akal. Tapi coba tanya ibu itu. Kenapa dia banyak memberi? Tapi coba tanya. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah hidup dalam kehendak Allah. Yang kedua, dan bukan yang terakhir, ya. Ada ayat terakhir nanti Bapak Ibu ya. Nah, kita baca secara bersama-sama yang di depan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampailah kita kepada kewajiban yang dimaksud oleh Paulus. Ya. Itulah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu prakteknya. Itu kewajibannya. Tapi Paulus sampaikan itu sesudah dia sampaikan pasal 1 sampai pasal 11. Baru dia bilang, ini prakteknya. Ini prakteknya. Nah, itulah praktek hidup sebagai orang Kristen. Paulus menyinggung soal ibadah. Bapak Ibu tahu ya, ibadah itu penting. Orang dilihat kepada siapa dia percaya, dilihat dari ibadahnya. Ya, kemana dia pergi. Ya, apa yang dibawanya. Dilihat dari ibadahnya. Makanya Paulus katakan, dia menyinggung soal ibadah. Karena memang itu hal yang mendasar bagi orang yang beriman. Ya. Nah, hal ini penting bagi jemaat di Roma. Kenapa saudara penting? Karena apakah mereka harus beribadah seperti orang Yahudi? Kalau harus beribadah seperti orang Yahudi, mereka jauh. Ini di Roma. Mereka jauh untuk ke Yerusalem. Lalu yang kedua, apakah mereka harus beribadah ke Yerusalem? Seperti itu kira-kira.
Makanya ditanya, orang Roma tanya, bagaimana ibadah itu? Om Paulus katanya. Kami kan bukan orang Yahudi, Om Paulus. Kami juga bukan tinggal di Yerusalem. Jauh dari Roma ke Yerusalem, Om Paulus. Lalu bagaimana cara beribadah? Makanya dijawab Paulus tentang hal ibadah di ayat 1 bagian B. Nah, Paulus jawab Bapak Ibu Saudara bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ibadahnya berbeda dengan orang Yahudi. Makanya kita nggak ibadah hari Sabtu. Karena iman kita ke Yesus. Nah, gitu. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kita nggak ibadah lagi hari Sabtu, hari Minggu kebangkitannya setelah dia mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang Yahudi ibadah itu apa yang dibawanya? Ada yang bisa jawab? Kambing, domba, lembu. Orang miskin bawa burung perkutut. Ya, bawa burung. Kalau dia orang miskin, orang Yahudi, itu cara mereka beribadah. Bawa korban persembahan, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya itu hanya sebagai rutinitas bagi orang Yahudi. Yang penting aku bawa persembahan, yang penting aku bawa lembu, yang penting aku bawa burung. Udah, itulah ibadahku yang sejati. Jadi walaupun hidup mereka berantakan, yang penting persembahan bagi mereka Tuhan sudah ada dalam hati dan hidup mereka. Tuhan sudah berkenan atas hidup mereka. Nah, bagi Paulus katakan, kita tidak sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu, itu beranjak dari perjanjian lama. Ya, perjanjian lama yang dipersembahkan itu tadi saya kasih tahu domba, hewan yang dipersembahkan. Lalu Paulus katakan, sebagai orang percaya yang dipersembahkan apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Sekali lagi, sebagai orang yang percaya apa yang dipersembahkan Bapak Ibu Saudara? Hidup, kata Paulus. Hidup yang dipersembahkan. Bukan lembu, bukan kambing, bukan domba. Hidup yang dipersembahkan. Nah, ada tiga kata yang unik yang Paulus sampaikan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ini terbalik. Dia harus yang mati. Yang mati, baru yang kudus, yang berkenan. Nggak bisa yang hidup. Namanya mempersembahkan. Kalau kita mempersembahkan, domba itu harus mati. Memang seperti itu, harus mati. Dibunuh dulu. Harus mati. Tapi Paulus katakan di ayat 1 bagian B, persembahan tubuhmu itu harus hidup ya. Jangan mati ya. Tanya. Harus hidup. Jangan mati. Kayak mana? Kan sedikit lucu ya. Kita mempersembahkan tubuh, tapi harus hidup. Harusnya kalau kita mempersembahkan tubuh kita kan harus mati. Nah, ada dua karya sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tubuh yang hidup itu karya Roh Kudus. Ya, adalah karya Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi ada dua aspek yang membuat kita bisa hidup. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, usaha kita untuk melakukan kepentingan Tuhan. Sedangkan tubuh yang mati adalah tubuh yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Atau cara dunia. Di ayat 2 disebut cara dunia. Itu tubuh yang mati. Dan Paulus katakan, kamu kalau mempersembahkan tubuhmu, persembahkanlah yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dengan itulah kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Dengan itulah kita dapat disebut sebagai anak Tuhan. Ketika kita memberikan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Paulus berbicara soal tubuh, Bapak Ibu Saudara, dia bukan tubuh yang kelihatan ini. Ya, kalau saya kurus dipersembahkan sama Tuhan, mungkin
dan dibandingkan sama orang yang gemuk, mungkin Tuhan pilih yang gemuk kan. Kalau lihat fisik, ya. Sayangnya yang lihat fisik itu cuman kita, Tuhan nggak lihat fisik. Khususnya pemuda ya. Nah, tubuh yang dibicarakan oleh Paulus tadi bukan bagian luar, tapi bagian dalam. Seluruhnya, pikiran kita, tenaga kita, perkataan kita, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan gak mau terpisah-pisah Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bukan tukang spare part. Yang ini ya Tuhan hari ini. Tuhan, hari Senin aku kasih telingaku ya Tuhan. Jadi hari Senin kita gak dengar-dengar gosip. Gak dengar-dengar hal-hal yang kotor. Karena kita kasih telinga kita dulu hari Senin ke Tuhan. Hari Selasa kasih apa? Tuhan, hari Selasa aku kasih tanganku ya Tuhan. Ya, nggak mencuri di hari Selasa. Tapi telinganya kan enggak, cuma hari Senin. Jadi balik lagi dengar-dengar yang kotor. Hari Rabu apa anakku? Tuhan, aku kasih kakiku dulu lah hari Rabu. Ya, nggak kemana-mana aku Tuhan. Di rumah aku sama anak-anakku. Di rumah aku sama orang tuaku. Tapi masih mencuri di rumah. Karena tangannya kan enggak. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya kalau suaminya di rumah terus, padahal sering keluar, itu sedang mempersembahkan kakinya untuk Tuhan itu. Makanya di rumah terus, tapi bukan tangannya, ya, sama telinganya. Hari Kamis apa anakku? Tuhan, hari Kamis aku kasih mulutku ya Tuhan, berhenti kata-kata kotor sama anak-anak. Tapi kaki, tangan, telinga enggak, kotor juga. Mulut aja yang bersih hari Kamis. Hari Jumat kasih apa lagi anakku? Nggak tahu lagi Tuhan. Udah semua. Udah nggak salah Tuhan. Mungkin karena kita mengira spare part, ya kan? Nggak tahu lagi apa mau dikasih sama Tuhan. Nah, kita nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini ketika kita datang beribadah pun, kita jangan cuma hanya bawa kaki. Tahu apa yang saya maksudkan dengan bawa kaki? Datang, duduk, pulang, itu namanya bawa kaki. Bawa kaki. Jadi pas pulang, udah nggak tahu apa, habis dari mana aku ya? Karena cuma bawa kaki. Makanya nanti WL kalau lihat ada yang jemaat bawa kaki cuman buat peraturan baru, tepuk kaki. Kalau lagi tepuk tangan. Karena ada yang bawa kaki cuman datang, duduk, diam, pulang. Itu bawa kaki Bapak Ibu Saudara. Ditanya apa tadi ajaran firman Tuhan? Ya, janganlah tanya aku, tanya pendetanya. Kan pendetanya tadi yang khotbah. Aku kan cuman duduk diam pulang. Nah, kita juga nggak bisa cuman kasih apa? Tangan kita, semua harus kita kasih, kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup. Nah, Tuhan itulah yang bisa kita dapat berikan kepada Tuhan. Hanya itu saudara, ya, hanya itu yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Nah, kalau saudara, saya maaf menyinggung persembahan. Kalau saudara katakan ketika saudara memberi persembahan, saudara sedang memberi hidupmu. Saudara tahu apa yang saudara berikan ketika kasih persembahan? Saudara bukan memberikan materi itu. Saudara memberikan hati sama pikiran saudara. Itu yang saudara berikan ketika saudara kasih persembahan. Hati dan pikiran saudara. Tuhan katakan persembahan yang hanya dapat diterima Tuhan kan hidup kita. Ada yang dari sini bisa keluar uang dari mulutnya? Bisa proyeksi uang? Kalau bisa, berarti ketika saudara memberi persembahan, saudara memberi persembahan. Maksudnya materi itu. Tapi sama Tuhan enggak. Ketika saudara memberi persembahan, saudara sedang beri hati sama Tuhan. Sama pikiran. Kan bergejolak tuh. Kasih segini ya, kasih enggak ya, segini ya, atau bergejolak, kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya. Ketika saudara kasih hatimu sama Tuhan. Itu yang saudara kasih. Bukan materi tadi. Saudara kasih hati untuk Tuhan. Ketika saudara membantu orang, bukan materi itu yang Tuhan perhitungkan sama saudara. Hati dan pikiran saudara yang diperhitungkan Tuhan. Makanya ketika ibu-ibu itu tadi katakan semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Karena yang Tuhan lihat hatinya sama pikirannya.
sehingga Tuhan layak memberkatinya. Nah, itu kalau kita jangan kita berpikir kita sudah sudah tinggi hubungan kita sama Tuhan hanya gara-gara persembahan. Bukan, Bapak Ibu. Orang yang nggak kenal Tuhan bisa kasih persembahan? Bisa, tapi dia nggak beri hatinya sama pikirannya. Nah, itu kalau saudara kita menyinggung pemberian materi. Jadi Tuhan butuh hidup kita. Kita nggak bisa bilang uang itu hidup. Enggak. Di mata Tuhan, uang itu bukan hidupmu. Hati pikiranmu itulah hidupmu di hadapan Tuhan. Nah, hidup kita lah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan tentu butuh perjuangan. Nah, saya akan tutup dengan ayat kedua. Ini ayat terakhir yang akan kita baca, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar tubuh kita tetap hidup? Ya, bagaimana? Kita baca secara bersama-sama karena ayat terakhir. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara mempersembahkan tubuh yang hidup adalah dengan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah cara mempersembahkan tubuh yang hidup. Ya, itu cara mempersembahkan tubuh yang hidup. Kita punya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pakailah firman Tuhan untuk membangun hidup kita. Itu yang mau Paulus tekankan. Pakai firman Tuhan. Jangan pakai cara-cara dunia untuk membangun hidup kita. Pakai cara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kalau kerja kayak gini ya, kalau sekolah kayak gini ya, itu yang kita lakukan. Bukan teori-teori dunia yang bersifat kotor dan sementara. Kita pakai firman Tuhan untuk membangun dan merubah hidup kita. Dengan itulah kita disebut mempersembahkan tubuh yang hidup. Nah, kata berubah, Bapak Ibu Saudara, itu ini bahasa apanya? Bahasa Yunani, metamorphose. Yaitu metamorfosis, ya. Tahu metamorfosis? Contohnya itu ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Jadi ulat yang berubah jadi kupu-kupu itu disebut metamorfosis dalam kata Yunaninya. Nah, jadi ketika Paulus katakan berubahlah, jadi kita kan berubah yang tadinya kita ulat jadi kupu-kupu ketika melakukan firman Tuhan. Ketika kita membangun hidup kita dari firman Tuhan, kita yang tadinya ulat, pelan-pelan bangun hidup dengan firman Tuhan, berubah jadi kupu-kupu. Bapak Ibu Saudara lebih suka ulat atau kupu-kupu? Kita mau lari kan, kalau lihat ulat, ada ulat, padahal lambatnya jalan ulat. Tapi lihat ulat, langsung lari kita. Langsung lari karena ketakutan. Kalau lihat kupu-kupu, kupu-kupunya yang takutan lihat kita. Kupu-kupunya yang lari. Karena lihat kita, kayak ulat. Kupu-kupunya yang takut. Kita lebih suka lihat ulat daripada, lebih suka lihat kupu-kupu daripada ulat. Jadi perubahan ini, perubahan dari yang tadi buruk, gak enak dilihat, kita takut lihatnya, jadi kupu-kupu yang indah dilihat. Ingin kita sentuh, ingin kita terus, kalau bisa pelihara kupu-kupu laku. Nah, itulah yang perubahan yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi pakailah firman Tuhan untuk mengubah diri kita. Kan lucu, nggak lucu kalau selama kita mengiring Tuhan, kita hanya seperti ulat. Bilang dulu sama kiri kanannya, jangan seperti ulat kawan. Harus jadi kupu-kupu. Harus jadi kupu-kupu. Bapak Saudara, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Hidup dalam kehendak Allah, kita menggunakan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup
persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, itulah hidup di dalam kehendak Allah. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah suka yang baik, pasti yang diberikannya juga baik. Kalau Allah tuntut kita melakukan sesuatu yang indah, pasti yang diberikan Tuhan juga indah. Kalau Tuhan tuntut kita harus memberi hidup yang sempurna, pasti Tuhan berikan juga yang sempurna. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Pakai hidup kita dibangun oleh firman Tuhan. Pertanggungjawabkan imanmu kepada sesamamu, ya, dan kepada orang lain, dan korbankanlah tubuhmu sebagai tubuh yang hidup. Ya, dengan apa seseorang hidup? Dengan menggunakan firman Tuhan sebagai cara untuk dia hidup.